Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Bapak, Ibu, dan teman-teman menonton video ini. Nah, saya akan membuka presentasi ini dengan sebuah pertanyaan. Campak itu merupakan penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah melalui imunisasi. Namun, mengapa sih kasus campak itu masih ditemukan dan tersebar tidak merata antar wilayah? Nah, pertanyaan ini sangat penting dan menunjukkan bahwa permasalahan campak ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah kasusnya, namun juga dengan pola distribusinya secara geografis. Oleh karena itu, saya akan membawa judul presentasi ini yaitu Analisis Spasial Kasus Campak di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang ditujukan untuk memenuhi UAS mata kuliah Spasial Statistik. Perkenalkan, nama saya Tiffany Santika Silalahi dengan NPM 1406-1023-0027 dengan dosen pengampu Bapak IGD Nyoman Mindrajaya PhD. Nah, kita buka sebuah presentasi ini dengan pendahuluan. Campak itu merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus campak yang ditularkan melalui droplet udara. Nah, meskipun program imunisasi ini telah lama diterapkan, namun kasus campak ini masih saja ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia dengan distribusi yang tidak merata secara geografis. Nah, adanya ketimpangan distribusi ini mengindikasikan adanya faktor spasial yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Nah, Provinsi Jawa Timur ini memiliki jumlah penduduk yang besar serta heterogenitas sosial ekonomi yang tinggi, sehingga berpotensi untuk menunjukkan variasi spasial kasus campak antar kabupaten dan kotanya. Nah, namun analisis konvensional seringkali mengabaikan ketergantungan spasial antar wilayah, dan hal ini dapat menyebabkan estimasi parameter yang bias. Nah, oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan spasial statistik untuk mengeksplorasi pola spasial prevalensi campak, menguji autokorelasi spasial, serta membandingkan berbagai model regresi spasial dan geographically weighted regression untuk memperoleh model yang paling sesuai. Berangkat dari latar belakang tersebut, adanya identifikasi masalah yang saya bawakan, di mana yang pertama, apakah prevalensi campak di Provinsi Jawa Timur itu menunjukkan pola spasial tertentu? Yang kedua, apakah terdapat ketergantungan spasial antar kabupaten kota dalam prevalensi campak? Yang ketiga, model regresi spasial apa sih yang paling sesuai untuk menjelaskan variasi prevalensi campak antar wilayah? Dan yang terakhir, bagaimana interpretasi hasil model spasial dalam konteks kesehatan masyarakat? Adapun tujuan penelitian yang saya bawakan yaitu yang pertama, memetakan prevalensi campak secara spasial pada tingkat kabupaten kota, kemudian menguji keberadaan autokorelasi spasial global dan lokal pada prevalensi campak, kemudian mengestimasi dan membandingkan beberapa model regresi spasial, dan terakhir menginterpretasikan hasil pemodelan spasial untuk mendukung pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat. Adapun batasan penelitian yang saya bawakan, yang pertama, data yang digunakan itu bersifat agregat pada tingkat kabupaten kota. Kemudian analisis ini dilakukan hanya untuk 1 tahun pengamatan, yaitu tahun 2022. Kemudian metode interpolasi spasial bersifat eksploratif dan tidak digunakan untuk inferensi kausal. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak membahas aspek klinis pada tingkat individu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama ada ketergantungan spasial atau spatial dependence, di mana yaitu kondisi ketika nilai suatu wilayah dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya. Konsep ini sejalan dengan hukum pertama geografi Tobler. Selanjutnya, ketergantungan spasial diukur melalui autokorelasi spasial yang bersifat positif maupun negatif. Nah, autokorelasi spasial ini diukur menggunakan Morans-I, sedangkan untuk autokorelasi spasial lokal diidentifikasi menggunakan LISA dan Gettys-Ord GI. Selanjutnya, untuk pemodelan digunakan regresi spasial global, yaitu model ekonometrika spasial, di mana pertama kita memiliki model linear, regresi linear yaitu OLS sebagai model dasarnya, kemudian dilanjutkan dengan model-model regresi spasial seperti SLX, SAR, SEM, SDM, SDEM, dan SAC untuk menangkap ketergantungan spasial antar wilayah. Nah, selain model ini, penelitian ini juga menggunakan geographically weighted regression, di mana ini memungkinkan hubungan antara variabel berbeda antar lokasi sehingga dapat menangkap ketidakstasioner spasial. Selanjutnya,
kita punya interpolasi spasial, di mana interpolasi spasial ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada lokasi yang tidak teramati berdasarkan nilai pada lokasi yang teramati, dengan mempertimbangkan kedekatan spasial. Pada penelitian epidemiologi spasial kali ini, interpolasi digunakan untuk menggambarkan permukaan resiko penyakit secara kontinu, sehingga persebaran spasial dapat dianalisis secara lebih komprehensif dibandingkan data diskrit wilayah administratif. Nah, pada penelitian ini menggunakan interpolasi spasial ada dua, yaitu IDW dan kriging, di mana IDW ini merupakan teknik interpolasi deterministik yang mengasumsikan bahwa pengaruh suatu titik pengamatan terhadap lokasi prediksi berbanding terbalik dengan jaraknya. Kemudian ada kriging, di mana kriging ini merupakan metode interpolasi geostatistik yang bersifat stokastik dan mempertimbangkan struktur ketergantungan spasial melalui fungsi semivariogram. Nah, ada dua kriging, yaitu ada ordinary kriging dan universal kriging. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian kali ini bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan merupakan data sekunder dengan unit analisis seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Nah, variabel utamanya adalah jumlah kasus campak yang distandarkan menjadi prevalensi per 100.000 penduduk agar perbandingan antar wilayah lebih adil. Kemudian, ada tahapan analisis yang dimulai dari perhitungan prevalensi, kemudian uji autokorelasi spasial global menggunakan Moran's-E, Garrisi, dan autokorelasi spasial lokal menggunakan Lisa dan Gettis-Ord. Bisa dilihat seperti ini jabaran rumus matematisnya. Kemudian kita masuk ke model. Yang pertama ada model regresi linear OLS. Nah, model OLS ini dijadikan sebagai model dasar, kemudian akan dilanjutkan dengan berbagai model regresi spasial global seperti SLX, SAR, SAM, SDM, SDEM, dan SAC. Kemudian nantinya kita akan memilih model terbaik berdasarkan AIC dari model-model yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian kita juga menghitung Geographically Weighted Regression atau GWR-nya, di mana ini untuk mengidentifikasi variasi hubungan lokal. Kemudian sebagai pelengkap visualisasinya, digunakan interpolasi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada inverse distance weighting atau IDW, ada kriging, di mana kriging ada ordinary kriging dan universal kriging. Selanjutnya kita akan lanjut ke hasil dan pembahasan yang akan dilampirkan melalui dashboard. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan pembahasan yang akan dilampirkan melalui dashboard analisis spasial campak Jawa Timur tahun 2022. Dimulai dengan input shapefile GADM, di mana ini berisi peta Jawa Timur, kemudian dilanjut dengan input data kita. Kemudian setelah dipilih, kita jalankan atau refresh analisis, di mana di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama data. Data ini merupakan gabungan dari shapefile dan Excel, di mana ini sudah disesuaikan antara nama kabupaten dan kota. Sudah terlihat ada kabupaten kotanya, kasus campak, penduduk, sanitasi layak, penduduk miskin, imunisasi laki-laki, imunisasi perempuan, dan incidence rate. Selanjutnya dimulai dengan adanya peta. Nah, peta ini merupakan peta angka insidensi dari kasus campak per kabupaten kota. Nah, bisa dilihat bahwa jumlah kasus campak tersebar tidak merata. Bisa dilihat di sini di wilayah utara Jawa Timur itu warnanya cenderung terang, di mana pada legend kali ini warna terang itu menunjukkan bahwa angka insidensi kasus campak pada wilayah yang terang ini relatif tinggi, sedangkan untuk warna yang gelap angka insidensi kasus campak cenderung lebih rendah. Nah, selanjutnya kita masuk ke autokorelasi global, di mana di sini menghitung Moran's-E dan Garrisi. Kita lihat dari p-value. Karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka bisa dibilang hasil dari Moran's-E dan Garrisi adalah signifikan, mengindikasikan bahwa terjadinya autokorelasi spasial, di mana insidensi kasus campak ini tidak tersebar secara merata. Nah, kemudian kita bisa melihat dari nilai Moran's-E dan Garrisi masing-masing yang menunjukkan angka yang positif. Nilai positif ini mengartikan bahwa wilayah yang memiliki angka insidensi kasus campak yang tinggi cenderung dekat dengan wilayah yang memiliki angka insidensi kasus campak yang tinggi juga. Peta Lisa yang sudah kita buat
di mana ini merupakan autokorelasi lokalnya. Peta Lisa menunjukkan bahwa adanya cluster high pada wilayah utara dari Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Nah, hal ini mengatakan bahwa wilayah tinggi, wilayah dengan angka insidensi tinggi, cenderung dekat dengan wilayah yang memiliki angka insidensi tinggi. Nah, hal itu bisa dilihat dari bisa cluster map ini, dan untuk wilayah yang berwarna abu-abu itu nilainya tidak signifikan. Selanjutnya, kita masuk kepada model. Nah, kita mulai dari model dasar yang sudah disebutkan sebelumnya, kita punya model OLS. Nah, hasil AIC dari model OLS ini sendiri ada di angka 160, kemudian melakukan uji multikolinearitas, tidak terjadinya multikolinearitas antar variabel. Kemudian kita melakukan uji heteroskedastisitas atau Birch-Pagan, di mana nilai ini sudah bersifat homogen. Model ekonometrik spasial, di mana ini model regresi spasial yang terdiri dari 6, ada SLX, SAR, SEM, SDM, SDEM, dan SAC. Nah, yang paling awal ditampilkan tabel AIC masing-masing model, di mana di sini bisa dilihat bahwa AIC terkecil ada di model SAC, kemudian di bawah ada peta prediksi masing-masing model dan summary. Baik, setelah dari model spasial regresi ini, kita bisa melihat bahwa AIC terkecil ada di model SAC. Hal ini didukung oleh uji Moran's-i pada residual model SAC menunjukkan tidak adanya lagi autokorelasi spasial yang signifikan. Kita lanjut dengan Geographically Weighted Regression. GWR ini digunakan untuk menangkap variasi hubungan yang secara lokal. Hasil dari GWR ini menunjukkan bahwa pengaruh penduduk miskin, bisa dilihat, penduduk miskin dan sanitasi layak ini terhadap kejadian campak berbeda antar wilayah. Nah, peta koefisien lokal ini menunjukkan adanya heterogenitas spasial yang tidak dapat ditangkap oleh model global. Nah, bisa dilihat yang berwarna terang itu berarti wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh tinggi terhadap kasus campak di wilayahnya begitu. Adapun uji asumsi untuk model GWR ini, yang pertama ada uji normalitas residual menggunakan Shapiro-Wilk, di mana hasilnya adalah tidak normal. Namun untuk uji Moran's-i residual GWR menunjukkan bahwa Moran's-i sudah tidak ada lagi autokorelasi spasial yang terjadi karena nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Baik, selanjutnya kita masuk kepada interpolasi spasial. Yang pertama, kita menggunakan inverse distance weighting, di mana singkatannya adalah IDW. Pada peta IDW, terlihat bahwa nilai tinggi ini sangat terkonsentrasi di sekitar titik pengamatan. Bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian semakin jauh dari titik tersebut, nilai prediksi menurun dengan cepat, sehingga area yang jauh dari titik data terlihat relatif homogen. Bisa lihat warnanya relatif sama semua, dan bernilai rendah. Peta IDW ini cenderung menampilkan pola lokal yang ekstrim dan kurang menggambarkan kondisi yang regional. Selanjutnya kita memiliki interpolasi spasial yaitu Kriging yang dimulai dari ordinary Kriging. Nah, ordinary Kriging ini berbeda dengan IDW. Pada petanya kita lihat bahwa transisi nilainya lebih halus dan melebar. Seperti ini, lebih halus lagi. Semakin terlihat pemisahan warna yang lumayan lebih jelas. Nah, hotspot itu masih muncul di lokasi yang sama namun tidak terlalu tajam. Nah, karena metode ini tuh mempertimbangkan autokorelasi spasial melalui variogram. Sehingga untuk ordinary Kriging ini lebih sesuai untuk menggambarkan fenomena lingkungan. Selanjutnya kita punya universal Kriging. Nah, pada peta universal Kriging ini terlihat pola sebarannya itu lebih luas lagi dan sistematis. Nah, sama seperti ordinary Kriging yang memperhitungkan autokorelasi spasial, namun pada universal Kriging ini ada tambahannya yaitu trend spasial regional, sehingga perubahan nilai terlihat lebih gradual di seluruh wilayahnya. Oleh karena itu, universal Kriging ini sangat baik digunakan untuk analisis skala wilayah dan perencanaan kebijakan. Baiklah, sebagai kesimpulan, analisis spasial ini bisa menunjukkan bahwa kejadian campak di Jawa Timur memiliki pola geografis yang kuat. Nah, model SAC terpilih menjadi model terbaik dalam menjelaskan ketergantungan spasial, sementara GWR itu bisa menunjukkan variasi hubungan yang secara lokal. Nah, hasil ini dapat mendukung perencanaan intervensi kesehatan masyarakat yang lebih terarah dan berbasis wilayah.
Tema tadi menjadi penutup presentasi pada analisis spasial kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri.